Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hanana Baban. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras pada komputer dan bagian-bagiannya. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagiannya ya. Nah, di sini masuk kita ke pengertian hardware-nya dulu. Nah, hardware atau perangkat keras merupakan semua elemen fisik dalam sistem komputer yang dapat dilihat, diraba, dan disentuh secara langsung. Perangkat keras berfungsi untuk menjalankan perintah dari perangkat lunak, mengolah data, dan menampilkan hasil. Contoh pentingnya mencakup CPU, RAM, hard disk, layar, papan ketik, dan mouse. Nah, di sini masuk kita ke perangkat keras pada casing. Perangkat keras pada casing ini adalah kumpulan komponen nyata atau fisik yang berada di dalam kotak komputer yang bekerja sama untuk menjalankan seluruh proses pada komputer. Nah, di sini bagian-bagiannya ini ada CPU, memori, motherboard, VGA card, sound card. Nah, masuk kita ke bagian CPU-nya. Nah, CPU atau Central Processing Unit adalah komponen perangkat keras utama, sering disebut sebagai otak dalam komputer, server, atau smartphone yang berfungsi memproses instruksi, melakukan perhitungan matematika, dan menjalankan logika sistem operasi secara aplikasi, serta aplikasi. Nah, di sini masuk kita ke bagian memori. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware berupa komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi secara sementara atau volatil maupun permanen atau non-volatil. Nah, komponen ini krusial karena CPU membutuhkan akses cepat ke data yang sedang diproses agar komputer dapat beroperasi. Nah, masuk kita ke motherboard. Nah, motherboard ini merupakan papan sirkuit utama yang berperan sebagai pusat koneksi dan penyampaian daya untuk semua komponen komputer, termasuk yaitu CPU, RAM, dan kartu grafis. Nah, papan induk ini menjamin komunikasi data yang konsisten dan kesesuaian hardware dalam sistem. Nah, masuk kita ke kartu VGA atau Video Graphics Adapter adalah komponen perangkat keras dalam komputer yang bertugas untuk memproses data grafis dan menampilkannya di layar monitor sebagai gambar, video, tampilan visual lainnya. Nah, masuk kita ke bagian sound card. Nah, di sini sound card adalah perangkat keras untuk memproses suara pada komputer atau laptop. Nah, di sini shortcut ini berfungsi mengubah sinyal analog ke digital atau input dan sebaliknya atau output. Nah, perangkat ini krusial untuk meningkatkan kualitas rekaman, mixing, produksi musik, hingga streaming. Oke, di sini kita masuk ke media penyimpanan data. Media penyimpanan data adalah komponen perangkat keras atau berbasis internet yang digunakan untuk menyimpan, membaca, dan memproses data digital seperti dokumen, gambar, dan video. Nah, di sini masuk kita ke bagian internal storage RAM dan ROM. Nah, RAM ini atau Random Access Memory adalah jenis memori komputer atau smartphone yang berfungsi sebagai penyimpanan data sementara berkecepatan tinggi. Nah, RAM ini menyediakan ruang kerja bagi CPU untuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi, sehingga performa perangkat lebih lancar dan responsif. Nah, di sini kita masuk ke ROM. ROM atau Read Only Memory. Di sini pengertiannya adalah jenis penyimpanan data permanen atau non-volatil pada komputer atau ponsel yang menyimpan data penting seperti sistem operasi atau firmware yang tidak akan hilang meski perangkat mati. Berbeda dengan RAM. Nah, ROM utamanya hanya untuk membaca data, sedangkan RAM untuk penyimpanan sementara. Itulah perbedaan RAM dan ROM. Masuk kita ke bagian
eksternal strage. Contohnya disket, VCD, DVD, hard disk, dan flash disk. Nah, di sini disket nih atau floppy disket adalah media penyimpanan data komputer magnetik yang berbentuk piringan tipis dan lentur dilapisi plastik dan bersifat portable, mulai mudah dilepas pasang. Ini gambarnya ya. Kalau kita masuk ke VCD, VCD adalah format digital standar untuk menyimpan video dan audio pada crop optik 120 mm. VCD menggunakan kompresi MPG 1 untuk menyimpan sekitar 74 sampai 80 menit video stereo berkualitas VHS yang dapat diputar di pemutaran VCD, pemutaran DVD, dan komputer. Nah, masuk kita ke bagian DVD. Video compact disc adalah format digital standar untuk menyimpan video dan audio pada cakram optik 120 mm atau compact disc yang dikembangkan pada awal 1990-an. Nah, di sini VCD menggunakan kompresi MPEG untuk menyimpan konteks dengan kapasitas sekitar 74 sampai 80 menit video dan dapat diputar di pemutar VCD, komputer, serta pemutar DVD. Nah, hard disk. Nah, hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital. Dokumen, foto, musik, video, program, preferensi, aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Nah, hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Nah, masuk kita ke flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan data portable berukuran kecil yang menggunakan chip memori, bukan piringan hard disk, untuk menyimpan file, data, atau dokumen. Flash disk sangat berguna untuk transfer data antar komputer, backup tambahan, dan mudah dibawa kemana-mana dengan kapasitas beragam dari 8 GB hingga 1 TB. Nah, di sini kita masuk ke alat input. Alat input adalah komponen perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk memasukkan data, perintah, atau sinyal kontrol ke dalam sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Nah, masuk kita ke bagian keyboard. Nah, keyboard adalah perangkat keras atau hardware input pada komputer atau perangkat digital yang berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, serta perintah ke dalam sistem. Nah, keyboard memungkinkan pengguna mengetik, mengontrol sistem, dan menjalankan fungsi tertentu melalui susunan tombol seperti QWERTY. Nah, masuk kita ke bagian mouse. Nah, mouse ini adalah perangkat keras input komputer yang digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor di layar melalui sensor optik atau laser berbentuk berbentuk kecil atau menyerupai tikus dengan tombol klik dan scroll. Mouse mempermudah navigasi grafis. Nah, tersedia dalam tipe berkabel atau nirkabel, serta sering digunakan untuk produktivitas atau gaming. Nah, masuk kita ke perangkat multimedia. Nah, di sini perangkat multimedia ini adalah perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk membuat, memproses, dan menampilkan data berupa teks, audio, gambar, dan video. Komponen utamanya meliputi proyektor, speaker, mikrofon, kamera, backcom, monitor, card grafis, hingga teknologi canggih seperti AR atau VR. Alat-alat ini krusial untuk presentasi, produksi konten, dan hiburan. Nah, masuk kita ke bagian scanner. Nah, scanner ini adalah perangkat keras hardware pemindai yang berfungsi mengubah dokumen fisik, foto, atau objek menjadi data digital atau format di PDF atau JPG.
yang dapat disimpan dan diedit di komputer. Nah, alat ini menggunakan sensor cahaya untuk meniru fungsi mesin fotokopi. Namun hasilnya berupa berkas digital, bukan salinan kertas. Nah, di sini kita masuk ke alat output. Nah, di sini alat output adalah komponen perangkat keras komputer yang berfungsi menampilkan, mencetak, atau mengeluarkan hasil pemrosesan data atau informasi kepada pengguna dalam bentuk visual, audio, atau fisik. Contohnya utama meliputi monitor, print, speaker, dan proyektor. Nah, di sini kita masuk ke bagian monitornya ya. Monitor ini adalah perangkat keras keluaran soft copy device yang berfungsi menampilkan hasil pemrosesan data berupa teks, gambar, atau video secara visual. Nah, di sini masuk kita ke bagian printer. Nah, printer adalah perangkat keras untuk mencetak dokumen atau gambar digital ke media fisik atau kertas dari komputer atau ponsel. Nah, bisa kita lihat ya di sini gambar printernya. Nah, masuk kita ke bagian speaker. Nah, speaker ini adalah perangkat keras elektroakustik yang berfungsi mengubah sinyal elektrik atau listrik menjadi gelombang suara atau audio ya, yang dapat didengar manusia. Speaker memanfaatkan komponen membran dan magnet untuk menggetarkan udara, menghasilkan getaran bunyi, dan sering digunakan sebagai sistem pengeras suara. Nah, di sini kita masuk ke bagian proyektor. Proyektor adalah perangkat elektronik dan optik yang memproyeksikan gambar, video, atau data dari komputer atau perangkat lain ke permukaan datar seperti layar atau dinding. Alat ini berfungsi membesar tampilan visual atau presentasi, pengajaran, atau hiburan, atau bioskop rumah. Masuk kita ke bagian perangkat tambahan. Nah, di sini perangkat tambahan atau peripheral device adalah perangkat keras eksternal yang dihubungkan ke komputer untuk memperluas kemampuan, fungsi, atau kegunaannya. Perangkat ini tidak termasuk komponen utama pemrosesan, tetapi mendukung operasional komputer. Nah, di sini ada dua bagiannya. Nah, di sini bagian pertamanya itu modem. Nah, modem adalah perangkat keras yang memodulasi dan demodulasi sinyal untuk menghubungkan rumah atau kantor ke penyedia layanan internet melalui kabel koaksial, telepon, atau fiber optik. Modem mengubah sinyal internet menjadi Ethernet agar bisa digunakan oleh komputer atau router Wi-Fi. Nah, masuk kita ke network card. Nih, di sini network card adalah komponen perangkat keras atau hardware berupa papan sirkuit yang dipasang pada komputer atau server untuk menghubungkannya ke jaringan, baik melalui kabel lain maupun nirkabel. Berperan penting sebagai antarmuka fisik atau logis yang mengubah data komputer menjadi signal yang dapat dikirimkan antar perangkat. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari perangkat keras komputer ini terbagi menjadi beberapa bagian atau casing, penyimpanan, input, output, dan tambahan, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Namun, semuanya saling bekerja sama agar komputer dapat beroperasi dengan baik. Oke, sekian dari saya, segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.